Orang mendengar baptisan adalah, mengapa saya harus dibaptis? Benar nggak Bapak Ibu? Iya, pasti dong. Iya, ngapain saya dibaptis? Ngapain saya? Perlu nggak saya dibaptis? Saya Pak rasanya sudah dibaptis Pak, waktu bayi gitu ya. Demikian juga atau sudah dibaptis di tempat lain. Ya, benar Bapak Ibu. Baptisan itu perlu. Biasanya kalau kita masuk satu gereja, kita dibaptis dulu. Dan lewat baptisan itulah nama kita tercatat, terregistrasi di gereja itu. Nah, jadi kembali kepada tadi pertanyaan, mengapa kita harus dibaptis? Itu saya mengacu kepada Markus 16 ayat 15 sampai 16. Nih Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu hari ini bisa paham tentang baptisan. Karena baptisan itu mutlak harus dialami oleh orang Kristen. Mengapa kita harus dibaptis? Ini jawaban Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, jadi harus percaya dan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ini mutlak sekali. Ya Bapak Ibu ya, baptisan itu mutlak sekali. Ya Bapak Ibu, ya mutlak sekali. Kenapa orang harus percaya dan dibaptis? Kalau tidak, mereka tidak akan diselamatkan. Tuh kan, penting sekali kan Bapak Ibu ya. Jadi nggak cukup orang Kristen hanya percaya, harus dibaptis. Makanya semua orang Kristen harus dibaptis. Amin Bapak Ibu. Ya harus dibaptis. Tapi Pak, mungkin ada perkecualian. Ya, buktinya orang yang disalib di kanan Tuhan Yesus itu dibaptis nggak Bapak Ibu? Enggak. Padahal itu penjahat ya Bapak Ibu, ya penjahat. Tapi ketika dia berkata, ya Tuhan ingatlah akan aku jika engkau kembali sebagai raja. Langsung Tuhan Yesus menjawab, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu surga enggak Bapak Ibu? Surga, selamat dia. Jadi selalu ada perkecualian. Demikian juga kalau seandainya ada orang tua kita atau siapapun yang sudah di ruang ICU, itu perlu dibaptis tidak orang di ICU? Enggak Bapak Ibu, enggak. Pokoknya asal dia sebutkan Yesus, dia selamat. Aku percaya Yesus, dia selamat. Amin Bapak Ibu. Ya kan orang di ICU boro-boro bergerak. Ya boro-boro dibaptis, gerak aja udah susah. Udah kan Bapak Ibu ya? Iya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Ya gitu Bapak Ibu, jadi selalu ada perkecualian orang yang gak dibaptis. Itu ketika orang yang disalib karena Yesus dan juga orang yang di ICU. Tapi ajarkan orang yang sebutkan nama Yesus, panggil nama Yesus. Kalau dia nyebut Yesus tolong aku, udah selamat itu. Tapi bagi orang yang sehat, yang normal itu harus dibaptis, harus. Amin Bapak Ibu ya, harus. Ya. Kenapa? Tadi ayat yang berkata percaya dan dibaptis diselamatkan. Jadi bisa selamat kalau dua ini percaya dan dibaptis. Kalau enggak selamat. Kan kasihan kan? Iya, makanya kita harus dibaptis. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita dibaptis supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Kita dilahirkan kembali. Iya, kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita masih anak-anak dunia, masih anak-anak dari orang tua kita. Kan kita hadir di dunia karena orang tua kita kan Bapak Ibu ya. Nah, orang tua kita melahirkan kita itu kedagingan Bapak Ibu, kedagingan. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, karena itulah agar kita menjadi anak Allah, kita harus dilahirkan dari Allah, dari air dan roh. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 5. Makanya itu orang Kristen itu penting sekali dibaptis. Gak bisa dianggap remeh. Ya Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 dan 5. Ini saya bacakan ya. 3-nya Bu, ini saya baca. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Nah, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, lihat jawaban Nikodemus ayat 4-nya. Ini dia ahli Taurat tetapi pikirannya benar-benar hanya jasmani saja. Nih, saya bacakan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi Nikodemus saat itu sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Tuh,
Jadi dia pikirannya secara jasmani saja. Oke Bapak Ibu, maka dia berpikir, oh saya harus masuk ke rahim mama saya lagi. Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi baptisan kita lihat kembali bukan secara fisik, tapi secara roh. Oke, nah ini ayat 5-nya saya bacakan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dan itulah baptisan, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus dilahirkan kembali. Dan itu adalah baptisan, dan lewat dilahirkan kembali kita menjadi anak Allah, maka kita berhak masuk rumah Bapa kita di kerajaan surga. Amin. Nah, baptisan itu penting makanya. Jadi kita harus memastikan juga baptisan yang kita pernah alami itu sudah benar atau enggak ya, Bapak Ibu ya. Ya, nanti kita lihat bagaimana baptisan yang benar. Nih, saya lanjutkan lagi. Orang yang dibaptis juga harus bertobat. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bertobat sebelum dibaptis, ya enggak terlalu optimal baptisan kita. Jadi kita harus bertobat lebih dulu. Dan karena orang harus bertobat lebih dulu sebelum dibaptis, maka baptisan itu hanya orang dewasa. Jadi ketika bayi kita diserahkan di gereja itu bukan baptisan. Karena baptisan selalu berkaitan dengan pertobatan. Amin Bapak Ibu. Anak kecil bayi mana bisa bertobat, boro-boro bertobat. Kenal dosa aja enggak. Ya Bapak Ibu ya. Kalau bayi itu ada sakramen khususnya, itu namanya penyerahan anak. Amin Bapak Ibu. Iya, penyerahan anak namanya. Coba kita lihat dulu bahwa dibaptis itu harus berkait dengan pertobatan. Markus 1 ayat 4. Ya. Ya. Ya, Markus 1 ayat 4. Coba kita lihat. Jadi baptisan itu harus dikaitkan dengan pertobatan. Dan karena dikaitkan dengan pertobatan, itu hanya orang dewasa. Bukan bayi. Kalau bayi itu namanya penyerahan anak. Di kita namanya penyerahan anak. Karena apa? Karena dia belum mengenal pertobatan. Karena dia juga belum. Markus 1 ayat 4. Saya bacakan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi satu paket itu dibaptis dan bertobat. Amin Bapak Ibu. Iya satu paket. Jadi nggak bisanya dibaptis saja. Dan karena tidak bisanya baptis saja, harus disertai dengan pertobatan. Maka bayi nggak bisa dibaptis. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara yang ngalami di gereja yang lama saudara, itu namanya penyerahan anak. Amin Bapak Ibu. Penyerahan anak itu imannya orang tua menyerahkan bayinya ke hadapan Allah. Jadi bukan dibaptis. Kalau dibaptis itu kita pribadi. Jadi harus iman kita, harus pertobatan kita. Amin. Jadi saya tetap membuka, jika saudara bisa tiba-tiba nanti ingin dibaptis silakan aja. Amin Bapak Ibu. Ya, karena saya memberikan kesempatan ini. Nanti bajunya karena belum disiapkan banyak, ya satu itu dipakai bolak-balik. Dipakai oleh yang lain, dipakai. Karena cuma sebentar kok dipakainya 5 menit. Enggak sampai 5 menit, hitungan detik. Dicelupkan, keluar, udah selesai baptisan, gitu Bapak Ibu. Yang penting sekarang ini dengar dulu penjelasannya dan juga nanti kita perjamuan kudus. Ya, setelah ini kita perjamuan kudus. Karena apa? Baptisan itu harus ada 3 Tritunggal Allah dihadirkan. Dan 3 Tritunggal Allah itu dinyatakan dengan 3 sakramen. Oke Bapak Ibu ya, jadi harus bertobat lebih dulu ya. Nah, ini lanjutnya. Karena itulah orang harus yang sudah dewasa ya karena sudah ngerti tentang pertobatan. Kalau anak-anak belum ngerti tentang pertobatan, boro-boro bertobat, dosa aja belum. Boro-boro dosa, ya makan aja dia nggak ngerti, berbuat sesuatu nggak bisa. Benar nggak Bapak Ibu ya? Lah iya bayi bisa apa? Ya itu lanjut. Nah jadi karena itulah orang yang dibaptis itu harus bertobat dulu. Bertobat itu maknanya apa? Berarti kita mematikan hidup masa lalu kita. Bertobat itu artinya. Dan itu tergambar di bait Allah. Pertama kali orang masuk ke bait Allah itu ada mezbah korban bakaran. Jadi mezbah korban bakaran itu fungsinya apa? Untuk orang Israel dulu memberikan korban persembahan mereka. Sebagai ganti diri mereka sehingga dosa masa lalu mereka ke dunia mereka dibakar. Hal itu menjadi gambaran bagi kita. Orang bertobat adalah membakar masa lalunya. Amin Bapak Ibu. Membakar masa lalunya, membakar kedagingannya dan hidupnya diperbarui. Nah, karena itulah harus bertobat pertama kali.
Nah, bertobat bagi orang Kristen hari ini adalah kita mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Nah, gitu. Makanya kita matikan kedengkian kita dan nanti kita akan bangkit bersama Kristus. Dan itu dia dikatakan di dalam Roma 6 ayat 4. Saya bacakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi lewat baptisan kita mati, ditenggelamkan, maka itulah baptisan itu harus ditenggelamkan, diselamkan, bukan dipercik. Tuh kan, bisa aja di antara saudara ada yang alami percik ya. Nah, sekarang saya nunjukkan ayatnya. Jadi kita harus ditenggelamkan. Lewat tenggelamkan kita mati bersama Kristus dan kemudian kita dibangunkan kembali. Saat itulah kita bangkit bersama Yesus. Beroleh kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Nah, dari bahasa aslinya juga baptis artinya apa? Dari bahasa ini baptiso. Baptiso artinya apa? Ditenggelamkan atau dipermandikan. Jadi di beberapa orang saya sudah baptis, sudah 3 orang sebelumnya itu dipermandikan. Ya, karena nggak ada kolam renang jadi saya mandikan Bapak Ibu. Iya. Iya, saya mandikan ya. Karena baptiso artinya diselamkan atau dipermandikan. Bukan dipercik. Amin Ibu ya. Iya. Jadi supaya kita paham, oh baptisan itu gitu toh. Saya kayaknya ngalami bukan gitu deh. Makanya sekarang saya jelaskan supaya kita ngerti. Oh baptisan yang benar itu ini toh. Lalu baptisan yang benar itu dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Coba Matius 28 ayat 19 coba kita lihat. Matius 28 ayat 19 coba. Jadi kita baptisan yang benar harus dalam nama Tritunggal Allah, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuh. Dan karena itulah baptisan kita sudah lengkap. Tidak ada baptisan rohani secara terpisah. Enggak ada. Ya, saya berdasarkan ayat. Makanya pendeta juga baca ayat. Bukan ngikuti orang-orang yang sebelumnya. Baca ayat. Ini standar kebenaran orang Kristen. Jadi tidak ada baptisan Roh Kudus terpisah. Baca ayat. Pengajaran. Iya. Mana yang benar ya Pak? Kembali ke Bible, back to Bible. Oke Bapak Ibu, itu standar kebenaran Kristen. Nih, cara membaptis yang benar, Matius 28 ayat 19. Nih ucapan Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi Allah, Tritunggal Allah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi udah komplit baptisan kita. Maka aneh kalau seandainya ada baptisan Roh Kudus terpisah. Lah udah komplit. Makanya kalau ada pendeta ngajar gitu, baca Alkitab. Bukan ngikuti yang senior-senior sebelumnya. Gereja baca Alkitab, ini standar orang Kristen Alkitab. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara juga bisa menilai pendeta saudara. Bisa menilai itu udah benar atau enggak. Acuannya Alkitab. Bukan karena dia pendeta besar atau banyak pendeta besar juga salah. Iya Bapak, standar orang Kristen apa? Alkitab, amin. Iya, jadi kita harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka baptisan kita sudah lengkap. Enggak perlu lagi baptisan Roh Kudus terpisah. Amin Bapak Ibu. Lah iya. Kenapa mereka ada mengajarkan tentang baptisan Roh Kudus terpisah? Karena mengacu dalam Kisah Para Rasul di Samaria. Ada baptisan yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Orang Samaria. Kenapa ada baptisan itu? Karena saat itu belum terjadi Pentakosta. Saat mereka dibaptis orang Samaria itu. Sehingga baptisan mereka sudah belum lengkap. Sehingga ketika terjadi Pentakosta, maka baptisan mereka harus dilengkapi, disempurnakan. Itulah sebabnya Petrus dan Yohanes diutus. Supaya baptisan mereka disempurnakan lewat baptisan Roh Kudus. Itu kondisi khusus. Jangan kondisi khusus dijadikan umum. Hai pendeta, baca ayat. Nah itulah. Iya Bapak Ibu. Nih saya bacakan ayatnya ya. Bahwa baptisan mereka baru atas nama Tuhan Yesus. Belum komplit 3 pribadi Allah. Nih coba saya bacakan Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 16 ya. Makanya saudara gak usah bingung. Kembali aja ke Alkitab. Amin Bapak Ibu ya. Alkitab itu standar kebenaran Kristen. Tidak terbantahkan. Tapi kalau saudara mengacu kepada pendeta atau gereja. Aduh
Banyak beda-beda itu Bapak Ibu. Saudara nanti bingung, angin-angin pengajaran. Ini pendeta A ngomong gini, pendeta B ngomong gini, pendeta C ngomong gini. Yang mana yang benar ya? Kembali ke Alkitab. Bible said apa? Jadi Alkitab berkata apa? Nih saya bacakan ya. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 16. Nih. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi dua rasul besar diutus. Ayat 15-nya. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Inilah yang ditafsirkan sebagai baptisan Roh Kudus. Tapi lihat kondisinya, jangan disamaratakan. Kondisi khusus tidak boleh dijadikan general. Ayat 16-nya. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tuh ayat ngomong. Jadi baptisan mereka belum lengkap. Karena saat mereka dibaptis dulunya, Pentakosta belum terjadi. Roh Kudus belum turun. Maka baptisan mereka masih dalam nama Yesus saja. Sehingga ketika terjadi Pentakosta, baptisan mereka harus disempurnakan. Itulah sebabnya dua rasul tadi diutus untuk membaptis mereka baptisan Roh Kudus. Ini kondisi khusus. Sedangkan kita sekarang, Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Maka ketika kita dibaptis, baptisan kita lengkap dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita tidak perlu lagi baptisan Roh Kudus terpisah. Kalau ada mengajarkan terpisah, suruh baca ayat ini. Ya, amin Bapak Ibu ya, iya dong. Kita berdasarkan ayat, amin Bapak Ibu, iya. Dan contoh yang benar tentang baptisan adalah saat Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus kan gak mungkin salah kan? Lah ya gak mungkin salah dong. Iya, makanya kalau ingin mengecek baptisan yang benar, lihat baptisan Tuhan Yesus. Baca di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Itu, pendeta-pendeta baca Matius 3 ayat 16 sampai 17. Baptisan Tuhan Yesus itu pasti baptisan yang benar. Enggak mungkin Tuhan Yesus dibaptis secara salah. Benar kan? Lah iya dong. Iya dong. Tuhan Yesus mana mungkin dibaptis secara salah. Iya kan? Iya, jadi acuannya ini. Jadi enggak terbantahkan. Jadi kalau ada yang ngajarkan baptisan Roh Kudus cara terpisah, tunjukkan ayat ini. Pak Pendeta, tolong baca ayat ini Pak. Mungkin Bapak perlu belajar lagi Pak. Iya dong. Iya nih saya bacakan ya. Iya. Nih sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Keluar dari air artinya sebelumnya Yesus ada di mana? Di dalam air. Di dalam air dong. Ya kan? Artinya apa? Dibaptis selam. Mana mungkin keluar kalau sebelumnya dia enggak di dalam. Iya enggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Ini menjadi bukti bukan baptis percik ini. Tuh kan? Iya kan? Lanjut. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Iya, turun ke atasnya ayat 17. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku. Di situ hadir 3 pribadi Allah. Tuh. Jadi baptisan harus hadir 3 pribadi Allah. Itu baptisan yang benar. Siapa 3 itu? 1 Tuhan Yesus yang dibaptis. Benar kan? Ya. Yang kedua Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Yang ketiga suara Allah Bapa yang terdengar dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi baptisan yang benar harus 3 pribadi Allah hadir. Tuh. Jadi gak ada baptisan Roh Kudus terpisah. Di mana lagi? Iya Bapak Ibu ya. Nah makanya kita bisa menilai baptisan kita sebelumnya udah benar atau enggak gitu loh Bapak Ibu. Saya mengacu kepada ayat. Kalau saudara berani baca ayat ini. Kalau pendeta saudara ngajarkan baptisan Roh Kudus, nih Pak tunjukkan ayatnya. Saat Tuhan Yesus dibaptis. Itu pasti benernya. Gak mungkin Tuhan Yesus baptisannya salah. Ya kan Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi ada kehadiran Allah Tritunggal. Tuhan Yesus yang dibaptis, Roh Kudus dalam wujud burung merpati, dan Allah Bapa yang berfirman dari surga. Amin. Dan saat Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita dibaptis, maka kita menjadi anak Allah. 1. Yang kedua, kita dikasihi Allah. Yang ketiga, Allah berkenan kepada kita. Makanya baptis itu penting sekali kita alami. Amin Bapak Ibu. Iya, gak bisa dianggap remeh. Makanya kalau kita merasa baptisan saya sebelumnya kayaknya
kok kurang cocok dengan ayat ya. Ya, saudara aja nilai benar atau salahnya. Cocokkan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ya, amin Bapak Ibu. Iya, kayaknya nggak cocok sesuai ayat ini. Nah, saudara bisa ulang baptisan. Ya, amin. Setiap Kamis saya membuka kesempatan untuk dibaptis. Jadi kalau saudara belum siap hari ini, mungkin Kamis depan atau Kamis kapan aja. Hari Kamis ya. Saya satukan dengan ibadah kantor. Ya, amin Bapak Ibu ya. Ya, supaya nggak berulang-ulang ibadahnya. Jadi satukan. Nah, demikian saya simpulkan khotbah ini, kalau Bapak di sini. Jadi Bapak Ibu paham ya, bahwa baptisan itu sangat penting ya. Iya, karena itu menyangkut keselamatan kita. Ya, dan juga agar kita menjadi anak Allah, agar kita bisa masuk kerajaan surga, melihat kerajaan surga, dan kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Karena itulah saya simpulkan khotbah ini, sakramen baptisan sangat penting karena menjadi meterai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, baptisan merubah kita menjadi anak-anak Allah yang bisa melihat dan masuk kerajaan Allah dan menjadikan orang Kristen dikasihi dan berkenan kepada Allah. Yang ketiga, baptisan menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ini khotbah tentang baptisan. Selam Tuhan, agar setiap kami yang hadir bisa mengevaluasi diri kami, agar kami bisa menilai apakah baptisan yang kami alami sebelumnya sudah benar, sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, sudah sesuai dengan baptisan Tuhan Yesus atau tidak Tuhan. Hari ini kami mengerti betapa baptisan itu sangat penting, sangat menentukan keselamatan kami, sangat menentukan kami menjadi anak Allah atau tidak, sangat menentukan kami menjadi anak yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Kita tutup khotbah ini dengan, mana ibunya? Oh ya. Ya, El Shaddai lagi deh, El Shaddai. Bapak Ibu, El Shaddai lagi. Setelah itu selesai ya. Doa berkat tadi sudah ya. Ya, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Ya Bapak Ibu, setelah pengarahan ini Bapak Ibu silakan menyelesaikan makanannya. Saya juga nanti akan makan siang juga, maksi juga. Biar ada tenaga. Setelah itu kita nanti yang ingin dibaptis, ya Pak David khususnya nanti bisa bersama-sama dituntun oleh Ibu Lydia ke apartemen Ratu Plaza. Ya kita baptis di situ. Memang masih darurat Bapak Ibu. Masih dalam bentuk kayak kolam renangnya anak-anak dari plastik gitu. Itu sementara karena Pak Joni dan Ibu Lydia sudah berjanji nanti setelah dibenari kolam renang di Ratu Plaza, kita nanti baptisan di kolam benar-benar. Amin. 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 Ya amin Ibu ya. Amin. Iya, haleluya. Ya, nanti yang akan dibaptis diberi juga jubah baptisan. Saya nanti pakai jubah juga, adik saya juga. Ya, nanti itu dibaptis. Yang ingin melihat silakan aja. Ibu Lydia katanya sudah menyediakan bangku ya Bu. Iya. Demikian juga Bapak Ibu, akte baptisan juga sudah saya buat. David juga sebelum dibaptis saya sudah siapkan aktenya. Amin. Sudah dicetak, sudah saya tangan, sudah bahkan juga Pak Joni juga nanti bisa. Cuma kurang fotonya aja 4x6 berwarna, nanti tinggal ditambahin aja fotonya. Maka komplit baptisan aktanya. Amin ya. Amin. Cakep kan Bapak Ibu ya? Itu desain Ibu Odi. Keren ya Ibu Odi ya. Ya, itu aja.
anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.